Halo Mutia. Halo Rica. Suara aku udah kedengeran ya teman-teman? Atau kurang keras? Halo Alesya. Halo Rizal. Kita nunggu dari Kak Sera dulu ya, dari Raymay Art-nya. Oke. Halo Kak Firmansyah. Halo Kak Nurima. Dari teman-teman atau dari Kak Raymay Art-nya, dari Kak Sera bisa langsung bergabung mungkin? Sudah saya kirimkan undangannya. Nggak bisa bergabung. Sebentar ya. Udah saya kirimkan undangannya lagi, Kak. Mungkin bisa di-accept untuk karya My Art-nya. Bisa join nggak ya, Kak Sera?
Nah, oke, udah bergabung dengan kita di sini ada Kak Sera dari Raymay Art. Halo Kak. Halo Kak. Ya, suara aku udah kedengeran ya? Cukup baik suaranya atau enggak? Terputus-putus. Iya, Oke, mungkin karena waktu udah menunjukkan pukul 7 dan Kak Seranya udah gabung, bisa kita mulai aja. Halo teman-teman semuanya, pendengar dan penonton kreologi. Di sini perkenalkan, nama saya Hasanah Nabila Imawati, tapi biasa dipanggil Caca. Saya dari Community Development Intern dari Duanyam dan Kreologi. Dan di sini saya sebagai moderator. Uh, untuk saya mau kenalkan diri lagi terlebih dahulu tentang Duanyam dan Kreologi itu sendiri. Untuk Duanyam, jadi Duanyam dan Kreologi itu sendiri adalah Duanyam merupakan kewirausahaan sosial yang bergerak di bidang kriai atau menganyam, dan itu sudah bekerja sama dengan 1.300 ibu-ibu penganyam di seluruh Indonesia yang berfokus di Flores, Kalimantan Selatan, dan juga Papua. Nah, sembari berjalannya, Duanyam melihat bahwa teman-teman UMKM terdapat beberapa kendala dalam keberjalanan seperti dalam proses produksi, kendala saat pencatatan operasional, dan dalam hal penyimpanan inventory dan sebagainya. Oleh karena itu, Duanyam berusaha untuk sharing dan memberikan wadah agar teman-teman UKM bisa dapat bergerak bersamaan dengan Duanyam itu sendiri. Dan atas dasar itu, Duanyam membentuk kreologi, yaitu suatu wadah yang memberikan manfaat, yaitu antara lain memberikan modul pelatihan, kemudian memberikan pencatatan operasional dalam bentuk aplikasi yang mudah digunakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang UMKM-nya ingin bisa bergerak dengan baik dan bisa dibantu atau bisa sharing-sharing, dapat sharing-sharing juga dari Duanyam, bisa untuk join kreologi. Tuh. Nah, mungkin itu aja perkenalan dari Duanyam dan kreologi. Sekarang bisa mungkin dari Kak Sera nih, bisa diperkenalkan Raymay Art sendiri itu seperti apa? Silakan. oke, terima kasih untuk waktunya Kak Caca. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sera Ohe. Saya founder atau pendiri Raymay Art, tapi juga merangkap beberapa pekerjaan di Raymay terkait produk, marketing, dan juga finance. Kalau untuk Raymay Art itu sendiri, Raymay Art ini adalah social business yang kami jalankan sejak awal Januari 2020. Jadi kami mulainya itu dari daerah tempat tinggal kami di Pulau Aceh, Kentani. Nah, karena kami melihat di Pulau Aceh itu masyarakatnya masih punya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan makan, sekolah anak, dan keperluan rumah tangga lainnya. Jadi dari itu kami berharap melalui produknya Raymay ini bisa membantu perekonomian masyarakat Aceh. Nah, tapi di Pulau Aceh ini dengan kerajinan kulit kayu. Nah, itu yang ingin kami angkat di Raymay ini sendiri. Jadi kalau dilihat lagi di Pulau Aceh ini, hampir 90% lebih itu masyarakatnya adalah pengrajin kulit kayu. Jadi pekerjaan ini juga dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, tapi juga ayahnya dan juga anak-anak. Jadi pekerjaan ini bisa Oke, Kak Tera mungkin koneksinya soalnya agak terputus begitu. Nah, Kak Tera? Tadi soalnya sempat. Iya, Kak Caca. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan Raymay Art ini sendiri masuk sosiopreneur ya Kak, karena memberdayakan dari masyarakat yang ada di Pulau Aceh sendiri di Sentani seperti itu. Nah, ide awal
mengapa dibentuk Raima Art sendiri itu seperti apa ya? Apakah melihat adanya potensi atau seperti apa? Iya betul. Jadi sebelum COVID, biasanya itu hampir tiap hari banyak turis yang berkunjung ke Pulau AC. Jadi mereka datang itu dengan keinginan untuk beli kerajinan kulit kayu di sini. Nah dari situ kami melihat adanya peluang, tapi juga sekaligus ada tantangan. Nah tantangan yang pertama itu pasar kami hanya bergantung sama kunjungan turis. Terus untuk varian produk kami saat itu juga belum beragam di lukisan dinding dan beberapa jenis tas yang sederhana. Oke. Nah, terus biasanya kami kan jualnya ke turis-turis yang datang di Pulau AC. Kalau ada produk yang tidak laku, biasanya kami lego ke pasar souvenir Jayapura. Tapi pasar-pasar souvenir ini maunya beli dengan harga murah, jadi biasanya kami rugi di pasar. Nah, terus ada tantangan berikutnya juga, banyak usaha juga yang berjalan di kerajinan kulit kayu di sini. Nah, tapi kerajinan atau usaha itu dikelola bukan oleh orang asli Sentani. Dan motif-motif yang mereka gunakan adalah motif-motif campuran, bukan asli Sentani, tapi mereka berani mengklaim bahwa itu motif Sentani. Nah, dari situlah mencoba untuk membentuk Raima di awal Januari supaya bisa menyelesaikan masalah yang tadi saya sebutkan. Oke, Kak, berarti memang dari potensi yang ada dan juga dari melihat bahwa kok banyak yang menjual motif yang bukan asli dari Sentani tapi melakukan mark bahwa itu motif asli seperti itu ya, Kak. Nah, untuk produknya sendiri nih, itu seperti apa ya? Motifnya, barangnya seperti apa? Kalau untuk produknya, ini ada dua jenis yang saya bawa. Ini yang pouch, dan ini yang dompet. Oke, berarti itu motif-motifnya yang di depannya itu ya, Kak? Iya, betul, Kak. Bisa diceritakan, Kak? Kalau yang ini yang model baru. Oh, baik. Oke, tot gitu ya, Kak? Ya. Ya, jadi kami masukkan motif-motif asli dari Sentani, Kak, untuk di produk-produk kami. Nah, produk-produk ini sendiri sampai saat ini belum kami produksi sendiri. Jadi kami kerjasama dengan beberapa supplier dari Jawa, ada yang dari Jogja dan juga Surabaya. Oke, tadi saya tertarik sama motifnya nih, Kak. Kan tadi Raima Art sendiri itu melihat bahwa banyak yang berjualan, tapi motifnya tidak atau belum sesuai atau belum asli dari daerah Sentani. Nah, dari Raima Art sendiri itu menceritakan nggak sih, Kak, atau motifnya itu diceritakan atau enggak, ada meaningnya, ada artinya atau enggak, seperti itu? Iya, ada, Kak. Jadi biasanya di postingan kami di Instagram juga kami sertakan sedikit cerita tentang motif itu. Atau biasanya juga kalau pelanggan beli produk kami juga sertakan postcard yang berisi tentang cerita motif-motif ini. Jadi tujuannya supaya orang yang membeli itu juga tahu bahwa arti dari motif yang dia beli. Berarti memang ketika kita membeli produk itu tidak hanya dapat produk tapi juga dapat meaning atau dapat arti dari motif-motif yang ada ya, Kak, yang di sana ya. Oke, nah itu kan dari bahan bakunya dari betul. Apa ya, Pak? Kulit kayu kah atau bagaimana? Iya, kulit kayu, dari kulit kayu pohon. Nah, diolah jadi beberapa jenis produk. Untuk ininya, perawatannya seperti apa, Kak? Atau bisa disimpan saja atau perlu dibagaimanakan?
Kalau untuk perawatan, karena bahannya kulit kayu, jadi tidak bisa cuma biasanya itu untuk perawatan cukup dengan lap basah. Kalau misalnya ada noda, lapnya dibasahkan, terus dilap-lap aja ke noda itu. Memang dilap saja seperti itu ya. Nah, tadi oke, mungkin untuk sebelumnya selamat malam dan halo semua untuk teman-teman yang baru bergabung. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa untuk ditulis di komen box bawah, nanti kita bisa sharing bareng Kak Serani dari My Art. Oke, mungkin bisa dilanjutin Kak. Mengenai tadi bahan bakunya tadi kalau nggak salah kan didapatkan dari Jawa ya, karena memang belum ada tersedia di Sentani. Nah itu berarti untuk mendapatkan suppliernya tuh gimana ya? Apakah mencari dari media online atau ada partner di sana yang bisa untuk membelikan seperti itu? Kalau untuk bahan baku sebenarnya dulunya itu di sini banyak. Cuma sampai ke sini bahannya mulai berkurang. Nah, dari situlah kami coba untuk ada atau pembelian dari luar, dari Jawa. Nah, untuk dapat supplier itu kami kerjasama dengan orang kenalan kami dari Jogja. Nah, dari sini kan ada tante saya yang punya kenalan di Jogja. Dia menyarankan untuk bisa kerjasama dengan supplier ini. Nah, berawal dari... Jadi memang ada kenalan ya Kak yang merekomendasikan untuk memilih suppliernya seperti itu. Oke, tadi mungkin kelupaan ya dari ide dan latar belakang itu sendiri. Sebenarnya dari Kak Sera ini ada background mungkin mengenai seni kah, atau mungkin dari keluarga ada background mengenai di kerajinan kah, atau bagaimana yang mendasari untuk lebih bermotivasi untuk membuat My Art ini? Oh iya, jadi sebenarnya asal saya dari Pulau Aceh itu sendiri dan semua keluarga saya kerjanya kerajinan kulit kayu. Nah, kalau background saya sendiri di akuntansi. Tapi karena besar keluarga saya kerjanya ini, tiap hari saya lihat pekerjaan mereka, jadi saya juga ikut tertarik dengan pekerjaan ini. Kemudian untuk suppliernya tadi ya Kak, nah itu ada proses controllingnya nggak sih? Karena kan pembeliannya kan mesti kita tidak langsung untuk melihatnya ya. Nah itu ada controllingnya atau enggak biar ketika produk bahan bakunya itu sampai bisa sesuai dengan standar dari My Art. Ada Kak Caca. Jadi biasanya di awal-awal itu kita pesan bahan baku kulit kayu. Setelah sampai di sini kita pesan lagi. Nah, ada beberapa yang tidak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Biasanya kita menyampaikan itu ke supplier supaya pengiriman berikutnya bisa disesuaikan dengan kualitas atau keinginan dari kita. Ya, berarti memang ada pengecekannya ya. Kemudian ketika barang itu sampai ke Sentani, kemudian prosesnya seperti apa ya Kak? Apakah langsung bisa dilukis atau dibuat atau dipoles dulu atau bagaimana? Oh iya. Jadi biasanya kan yang datang ke kita beli yang dalam keadaan polos belum dilukis kayak begini. Nah, kalau sudah seperti itu langsung dikerjakan, langsung dilukis oleh pengrajin. Nah, kalau pengrajin itu sendiri ada yang bagian melukis motifnya, ada juga yang bagian mewarnai. Jadi masukkan warna merah dan putihnya itu ada tenaganya sendiri. Nah, seperti itu. Mereka lukis, setelah diwarnai, biasanya dipoles dengan lemfot supaya hasilnya lebih, catnya ini lebih tahan lama dan kulitnya itu lebih tahan lama juga. Nah, seperti itu baru kita kemas, lalu tinggal dikirim. Oke, Kak.
Jadi memang ada proses pelukisan kemudian dipoles agar lebih tahan lama seperti itu ya. Oke. Nah, itu dari kan tadi pengrajinnya berarti masyarakat di sekitar daerah Sentani ya Kak. Nah itu pengerjaannya seperti apa ya? Apakah ada satu gudang atau maaf satu tempat yang untuk mengerjakan atau di rumah masing-masing atau bagaimana? Untuk tempat pengerjaan, biasanya di rumah masing-masing. Karena sebelumnya itu sudah saya terapkan di suatu tempat dengan waktu kerja tertentu, tapi ternyata tidak efisien. Jadi pengrajin itu merasa terpaksa dengan pengerjaan itu. Mereka lebih merasa lebih leluasa kalau bekerja di rumah mereka sendiri. Nah, untuk controllingnya biasanya saya targetkan waktu-waktu kapan saya kasih dan kapan harus saya ambil. Nah, ada SOP-nya nggak sih Kak untuk pengerjaannya? Biar ketika nanti hasilnya jadi sesuai sama standarnya seperti itu. Kalau untuk SOP secara berjalan ini belum ada secara bakunya sih Kak. Jadi kalau untuk pengrajin-pengrajin yang Remai ini sendiri kan baru 6 orang, tapi 6 orang ini kualitas yang kami pilih itu kualitas yang handal, memang sudah biasa kerja di bagiannya. Jadi ada yang bagian lukis, memang dia handal di bagian lukis. Nah, seperti itu. Jadi tenaga kerja yang kami kerjakan itu untuk saat ini tidak diragukan kualitasnya. Oke. Untuk apa namanya? Jadi kan tadi ketika bahan baku didapatkan dari Jawa, kemudian dikirim ke Sentani. Biasanya tuh dipesannya per slot kah atau per kuota kah? Misalnya pesannya satu kali pesan 10 produk atau 10 bahan baku atau bagaimana ya Pak proses pemesanannya? Kalau untuk pemesanan tidak ada jumlah khusus harus pesan berapa setiap bulannya. Tapi biasanya kita lihat dari produk mana yang paling banyak laku. Produk itu yang biasanya kita paling banyak. Seperti itu Kak. Ada sisa nggak sih Kak? Dan kalau misalnya ada sisa bahan baku yang belum dilukis atau belum diolah oleh Remai Art sendiri, apakah ada inventorinya atau mungkin disimpan oleh pengrajin atau seperti apa? Kalau untuk sisa bahan baku, kalau misalnya belum dilukis, itu biasanya disimpan di tempat saya. Jadi untuk produk-produk yang mau dilukis itu biasanya saya drop misalnya 10 dompet, drop ke pengrajinnya, nah nanti dari 10 itu langsung saya ambil lagi, jadi tidak bisa di pengrajin. Nah kalau untuk stok, biasanya stok di tempat saya. Berarti disimpannya itu di tempatnya Kak Sera ya? Oke. Nah kalau pengrajin itu sendiri, itu mereka tadi yang sudah handal ya Kak, berarti memang sudah ada background mereka dulunya pengrajin atau bagaimana? Iya, jadi benar-benar pekerjaannya dari dulu memang pengrajin kulit kayu yang kami pakai. Kerajinan ini udah bertahun-tahun lalu, Kak. Jadi bukan baru muncul 1-2 tahun. Oke, berarti sekalian melakukan pemberdayaan kepada masyarakat daerah dan juga sekalian mereka karena mereka punya keahlian ya Kak, jadi bisa sekalian mendapatkan hasil dari keahlian mereka seperti itu ya. Oke. Nah untuk apa namanya untuk sistem penjualan itu gimana Kak? Bagaimana pembeli bisa mendapatkan barang dari Remai Art seperti itu? Nah, kalau untuk pemasaran, awalnya dari Januari, kami pemasaran melalui Instagram dan Facebook. Nah, di bulan Maret, itu kami dibantu sama ekonomi hijau,
green economy untuk pembuatan website. Nah, jadi untuk pemasaran kami melalui 3 media ini, Instagram, Facebook, dan website. Untuk ininya, PO atau ready, Kak, barangnya? Kalau produk, karena kita pesan dari Jogja dan Surabaya, kalau produknya sudah siap di sini, biasanya itu kalau untuk lukis kan tidak makan waktu 1 bulan, sekitar 1-2 minggu, biasanya kita udah stok dulu. Nah, kalau misalnya produknya udah ready, bisa langsung kita kirim, tapi kalau misalnya produk itu belum ready, kita biasanya memberitahu pada pelanggan bahwa sistemnya PO dulu. Oke. Berarti disesuaikan dengan kondisi atau ketersediaan produknya, Kak. Untuk pembayarannya, apakah dibayar dulu atau ketika barang sudah jadi? Kalau yang berjalan sampai saat ini, biasanya pelanggan bayar dulu, baru produk dikerjakan. Oke. Menarik sekali penjelasan dari Kak Raimay Art sendiri. Untuk teman-teman, diingatkan kembali, bisa banget buat komen atau nanya-nanya, kepo-kepo sama Kak Serani dari Raimay Art, karena usahanya menarik banget ya. Jadi memberdayakan masyarakat lokal untuk membuat kerajinan yang khas dari daerahnya. Oke, bisa banget buat tulis di komen box bawah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, nanti kita bacakan dan kita sharing di sini gitu. Oke, untuk selanjutnya tadi dari beberapa media, ada media sosial, Facebook, Instagram, kemudian website dan lain-lain, itu mana yang paling menjual ya, Kak? Atau yang biasanya orang tuh beli lewat mana? Kalau yang paling banyak itu lewat Instagram. Karena lebih mudah, langsung DM atau bisa kontak nomor kita di situ. Jadi paling banyak lewat Instagram, Kak Caca. Oke, berarti lewat Instagram ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Alexana 532. Boleh dijelaskan lebih detail nggak, Kak, mengenai contoh motif-motif dan cerita di balik motif-motifnya? Oke, tadi kan juga Kak Sera udah ada nih barangnya. Nah, bisa banget buat dijelasin ini motifnya apa, kemudian meaning atau arti di baliknya itu apa gitu, Kak. Ada yang kepo nih. Oh iya. Kalau yang untuk ini, nama motifnya itu Yoniki. Motif ini itu berarti kekuatan, kebebasan. Motif ini kalau menurut orang Sentani hanya boleh dipakai oleh kepala suku untuk motif Yoniki. Nah, kalau motif yang ini motif fowl, berarti lingkaran. Nah, motif fowl ini berarti keluarga. Lingkaran berarti satu persatuan. Keluarga itu harus selalu menyatu. Nah, itu arti dari motif fowl. Kalau motif yang ini, motif ini cuma dipakai oleh suku tertentu di Sentani. Jadi tidak semua boleh pakai motif ini. Sama seperti motif Yoniki, cuma boleh oleh kepala suku. Nah, tapi kita yang bukan kepala suku boleh pakai nggak nih, Kak? Kalau untuk produk-produk ini, untuk beredar, biasanya kan sesuai izin oleh kepala suku, baru boleh diperjualkan. Oke, berarti kalau kita pakai produk itu seakan-akan bisa menjiwai arti dari motif tanah gitu ya, Kak. Tadi kepala suku juga saling persatuan. Terus kemarin juga aku lihat ada motif cendrawasih, itu apa ya, Kak, motifnya? Artinya? Itu ceritanya kan Papua identik dengan cendrawasih. Nah, jadi menggambarkan keindahan Papua biasanya lewat cendrawasih itu. Oke, menarik banget sih. Oke, dari Kak Alesiana 532, ini deh terjawab ya pertanyaannya tadi. Terus ini ada nih yang bertanya dari
eh, dari Kak Era. Eh, Pertanyaannya adalah mau tanya bagaimana menentukan desain produknya nih. Kalau desain produk, karena ini dibuat sama supplier dari Jogja, kami tidak banyak mengganti-ganti desain. Jadi biasanya kami pesan sesuai dengan pengadaan di Jogja, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau untuk produk yang baru, yang perpaduan antara kulit kayu dan goni, itu masih bisa kami ubah-ubah desain produknya. Nah, biasanya untuk desain produk, kami browsing-browsing dulu model-model atau desain seperti apa yang tren. Nah, seperti itu. Berarti ada produk yang memang sudah dari sananya dan tidak bisa diubah-ubah lagi, tapi ada juga produk yang memang di mix atau di upgrade oleh Lemar Art sendiri ya Kak. Oke, gitu. Iya, betul. Oh ya tadi untuk apa namanya produknya itu berarti dilukis pakai kuas manual atau bagaimana Kak? Atau ada mesinnya? Oh, kalau ini ada beberapa yang menggunakan kuas, ada juga yang menggunakan tangkai kelapa. Dulunya kan memang menggunakan tangkai kelapa. Jadi sebelum menggunakan kuas, hasilnya itu lebih bagus menggunakan dari kelapa itu. Nah, lebih tradisional. Kalau bisa dilihat, mungkin di Instagram kami ada kami sempat posting. Tadi di dari story. tangkai kelapa ya Kak? Atau gimana? Biar lebih jelas bisa nanti dilihat di sempat kita posting juga. Teman-teman kalau yang kepo gimana cara produksinya bisa cek nanti Instagramnya Remai Art gitu ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Kak Oci Rosli. Minta tips dong Kak untuk yang baru mulai mengembangkan bisnis dari tradisi daerah sendiri. Nah, bener banget pertanyaannya. Gimana sih caranya biar kita bisa melek sama potensi daerah dan bisa mengembangkannya melalui bisnis seperti Kak Rema Art ini? Nah, mungkin paling awal itu lihat potensi daerah itu seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu potensi daerah itu, kita bisa angkat potensi itu jadi keunggulan kita. Nah, kalau di Reima ini sendiri potensinya kulit kayu. Maka dari itu kami angkat tentang kulit kayu, sekaligus kita lihat juga masalah yang beredar di daerah sini. Kalau masalah seperti itu Kak. Kak Sera, untuk koneksinya agak terputus, Kak. Bisa mungkin diulangi sedikit tadi yang bagian-bagian setelah menemukan potensi seperti apa? Jadi kita lihat potensi daerah kita, yang paling banyak itu apa? Nah, dari situlah kita angkat potensi itu supaya orang lain juga bisa tahu, orang lain bisa lihat potensi kita. Nah, kalau di Reima itu sendiri kan kami melihat potensi daerah sini itu kebanyakan orang mengerjakan kerajinan kulit kayu. Nah, dari situlah kami angkat kerajinan kulit kayu ini untuk bisa dilihat orang lain. Dan motif-motifnya, kami angkat motif-motif asli karena kami melihat yang beredar di pasar itu adalah motif-motif yang tidak menceritakan tentang orang Sentani itu sendiri seperti apa. Nah, karena itu kami angkat motif-motif asli supaya orang luar bisa tahu seperti apa orang-orang Sentani, kepribadian orang Sentani lewat motif atau lewat produk-produk kami. Nah, seperti itu. Oke, berarti memang harus tahu potensi daerah dan juga uh, harus tahu apa yang sudah dikerjakan namun belum maksimal seperti itu ya Kak.
Terus untuk ketika kita sudah mulai memulai dan masuk bagaimana Kak? Dan masalah di daerah itu apa? Kalau di saya kan masalahnya motif-motif yang beredar kan bukan motif asli. Nah, jadi kami mengangkat motif asli supaya beda dengan yang lain. Oke, berarti ketika sudah menemukan potensi bisa dilihat masalahnya apa dan mana yang bisa diperbaiki seperti itu ya. Terus ketika sudah mulai bergerak bisnisnya, ini dari Kak Oci minta tipsnya Kak dari Kak Sera yang sudah duluan memulai bisnisnya, ada tips and triknya nggak sih Kak untuk mengembangkan bisnis daerah sendiri yang sudah mulai untuk melakukannya? Kalau dari saya, paling banyak itu harus kontrol. Karena kalau misalnya kita lost control, itu bisa sama sekali tidak jalan. Apalagi pekerja kayak sosial bisnis ini kan bekerja bukan sendiri, tapi kita bekerja dengan orang lain. Nah, kalau dari saya, paling banyak itu kita harus fokus ke controllingnya. Supaya perjalanan bisnis kita ini bisa terus continue, tidak tersendat-sendat. Oke, benar banget sih Kak. Saya juga setuju bahwa controlling itu memang hal yang penting ya. Dan berkaitan mengenai controlling, dari Kak Sera ada evaluasi khusus nggak sih Kak untuk para pengrajinnya? Gitu misalnya pengrajin 1 sudah baik, tinggal minta ditingkatkan saja. Pengrajin 2 ini kurang nih, kurang cepat atau kurang sesuai standar. Nah, itu ada evaluasinya nggak Kak? Tiap bulan atau mungkin tiap 3 bulan seperti itu untuk meningkatkan kualitas dari produk Rema Art sendiri. Kalau untuk controlling biasanya itu saya langsung ke pribadi orang itu. Jadi tidak saat bersama dengan yang lain, supaya bisa menghargai perasaan orang tersebut. Nah, saat controlling itu biasanya per produk. Jadi misalnya mereka mengerjakan produk, sudah saya ambil, tapi kualitasnya masih belum sesuai standar. Biasanya kami bawa produknya terus jelaskan lagi kekurangan dari produk ini apa. Mungkin dari pewarnaan atau alat melukisnya masih kurang. Nah, dari situ mungkin ke pribadi orang itu. Oke, berarti memang di kontrolnya atau di evaluasinya itu per individu ya Kak. Oke, dari Kak Oci mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya dan sama Kak Sera nih. Untuk teman-teman bisa banget buat bertanya lagi di comment box atau di postingan atau di comment box bawah ya. Oke, untuk ini sendiri Kak, untuk target pasar dari Rema Art sendiri itu sebenarnya seperti apa ya? Apakah perempuan, kemudian range usianya berapa, seperti gitu. Seperti itu. Kalau untuk target pasar, kebanyakan produk kita ini lebih ke perempuan. Belum banyak stok untuk produk laki-laki. Nah, kalau untuk range usia sekitar 17-an. 17 sampai 35. Oke. Dan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Rema Art sendiri atau belum ya? Sejauh ini berjalan sudah sesuai, Kak. Jadi memang didesainnya juga buat perempuan dan range usia segitu ya Kak ya? Iya Kak Caca. Oke. Nah, dalam produksi atau dalam penjualan Rema Art itu ada kendala nggak sih Kak? Kalau kendala paling banyak itu di controlling tadi itu Kak. Biasanya kalau misalnya pengrajinnya santai-santai, itu bisa pesanan kami bisa tidak sesuai target. Nah, karena kan pelanggan bayar lebih dulu, baru produk kami kirim. Nah, kalau misalnya waktunya sudah tidak
sudah molor-molor, biasanya pelanggan juga kecewa dengan target itu yang kita berikan, tapi ternyata produk tidak diterima. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu, sejauh ini itu saja sih Kak Caca, lebih banyak ke manajemen waktunya itu, kontrol waktu. Untuk biaya pengirim dari Sentani ke tempat pelanggannya, apakah mereka ada komplain atau bagaimana atau enggak? Belum ada komplain, karena kan mereka mewajarkan ongkos kirim dari Jayapura itu kan memang tidak murah juga. Iya. Nah, biasanya itu mereka tanya dulu ongkos kirim dari Jayapura ke daerah mereka berapa. Nah, kalau mereka tahu, kalau mereka setuju ya mereka langsung order produk kami. Oke, berarti memang mereka sudah tahu di awal berapa dan ketika membeli juga sudah tahu konsekuensinya seperti itu ya Kak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Moka Modes. Kak penasaran gimana caranya agar bisa balance antara memberdayakan masyarakat dan bisnis tetap jalan. Mungkin ini maksudnya gimana cara menyeimbangkan antara memberdayakan masyarakat tapi juga profitnya tetap dapat, mungkin seperti itu ya Kak. Itu harus ada perhitungan di awal. Nah, kalau kita tahu hitungan-hitungannya, sudah tahu profit yang harus kita dapat, nah dari situ kita bisa bagi-bagi. Nah, berapa untuk pengrajin, berapa untuk pekerja kita, dan berapa yang menjadi milik atau profitnya kita. Nah, jadi saran saya itu kita harus tahu dulu atau buat dulu perhitungan di awal, baru kita kerjakan. Okay. Untuk ininya, untuk berarti kalau untuk pengrajin diberdayakan dengan mempekerjakannya saja ya Kak, atau ada fasilitas lain yang didapatkan, misalnya seperti mendapatkan pelatihan tambahan atau mungkin ada biasanya mungkin ketika Remai Art mendapatkan bonus yang banyak bisa diberikan entah beasiswa atau mungkin pembelajaran gratis atau seperti apa, mungkin pemberdayaan yang diberikan dari Rema Art kepada masyarakat daerah Sentani. Kalau ini kan baru hampir 1 tahun. Kalau yang berjalan ini memang belum ada pelatihan, tapi harapan kami bisa memberikan pelatihan untuk bisa memproduksi produk-produk kayak tadi dari Jogja, dari Surabaya. Tapi ke depannya itu perlu lagi kita order dari luar, tapi kita sudah punya kemampuan untuk mengadakan produk-produk ini sendiri. Oh iya benar. Seperti itu. Nah, saat ini kami mencari pelatihan-pelatihan seperti itu. Berarti baru dari berikan pekerjaan saja ya Kak. Nah tadi saya juga tertarik ingin menanyakan mengenai itu Kak, mengenai jangka panjang dari My Art sendiri. Apakah nanti akan ada diferensiasi produk atau akan ada misalnya bahan bakunya sudah tidak order dari Jawa lagi atau seperti apa? Mungkin jangka panjangnya dari Rema Art atau keinginan yang ingin diwujudkan dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Kalau untuk bahan baku memang sudah sangat susah didapatkan di Sentani. Jadi belum ada kepikiran untuk bahan baku ini diadakan. Karena memang kondisi kulit kayu ini. Dan
Memang kulit kayu yang digunakan ini kan bukan kulit kayu setiap pohon bisa digunakan. Ada kulit dari pohon tertentu yang kami gunakan untuk pengadaan produk ini. Nah, untuk kulit kayu pohon itu memang sudah susah untuk ditemukan di sini. Kalau untuk harapan kami, seperti yang tadi, harapan saya itu supaya masyarakat lokal di sini bisa punya kemampuan untuk memproduksi produk-produk dengan desain yang lebih modern dan bisa menarik pelanggan supaya lewat produk-produk yang dibuat oleh masyarakat lokal di sini bisa laku juga di pasar. Karena kan saat ini itu berjalannya itu cuma 2 jenis produk, kalau yang asli dari Sentani. Nah, jadi cuma lukisan dan tas, tapi dengan model atau desain yang sederhana. Nah, jadi harapan saya ke depannya masyarakat lokal di sini juga bisa memproduksi produk-produk dengan desain yang lebih menarik. Karena pasti akan ini juga ya Kak, apa namanya, akan mengurangi biaya pembelian bahan baku juga ya. Iya, dan untuk jangka panjang betul, juga Kak Caca. pasti itu diperlukan. Ya kita doakan semoga bisa sukses dan bisa untuk menuju ke sana ya Kak. Nah, di masa sekarang seperti ini Kak, di pandemi seperti ini, ada halangan nggak ya Kak? Atau ada dampaknya nggak sih ke Remai Art? Kalau untuk dampak penjualan tidak terlalu terasa, tapi kalau seperti kayak lockdown, itu kan jalurnya semua tertutup. Sedangkan produk ini dipesan dari luar. Nah, kalau masa-masa untuk lockdown seperti itu, kami harus pengadaan produk dalam jumlah yang besar dan sebelum masa lockdown. Nah, saat-saat seperti itu yang paling terasa. Oke. Tadi Kak Sarah koneksinya terputus-putus lagi Kak. Oke, halo Kak Sarah. Nah, sudah tersambung sepertinya. Oke, berarti memang tidak begitu berdampak untuk pada penjualan, tapi hanya tadi tentang bahan bakunya aja ya Kak. Oke. Oke, Iya. dari teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh banget tulis di komentar atau di question box ya. Ini kita lagi ngobrol sama Kak dari My Art, yang mana bisnisnya adalah memberdayakan masyarakat lokal, para pengrajin untuk membuat suatu kerajinan berbentuk tas ataupun lukisan yang disertai dengan motif-motif yang sangat yang memiliki arti dan khas dari daerah Sentani Papua seperti itu. Oke, kemudian ini untuk dari Raymart ini pernah dikontak oleh perusahaan untuk meminta sebagai merchandise nggak ya? Sampai saat ini belum kita baca. Jadi masih produksi seperti biasa, pelanggan-pelanggan. Berarti belum pernah ada produksi berskala besar. Iya, belum. Nah, belum itu terlalu. kalau nanti ada langkah yang dilakukan oleh Raymay Art, apakah sama atau ada sistem tersendiri ketika ada pemesanan dalam skala besar? Nah, itu kita harus siapkan pengrajin yang cukup banyak, karena pengerjaannya kan bukan menggunakan mesin, tapi melukis dengan tangan. Nah, jadi dari itu kita lebih butuh ke pengrajinnya harus diadakan dulu dengan jumlah yang cukup. Supaya pesanan yang banyak bisa kami handle juga. Berarti memang sampai saat ini belum ada, dan juga dari My Art-nya juga belum
menyediakan seperti itu ya Kak, karena kalau ada pesanan banyak perlu adanya tambahan pengrajin juga gitu ya. Oke, Iya. oke. Dari teman-teman, adakah yang masih mau bertanya nih? Tadi, oke, ini ada dari, tadi udah ding yang dari Gap Era untuk menanyakan desain produk ya. Tadi sudah terjawab oleh Kak Sarah, mengenai desain produknya itu ada yang bisa diolah atau bisa diperbaiki dan ada juga yang bisa diimprove dan ada juga yang memang dari sananya itu ya Kak. Oke, Iya, oke, betul, Kak Caca. mungkin kalau dari saya seperti itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Berarti ini Kak Sarah gabung di kreologi ya Kak? Halo Kak Sarah? Ya, Iya, Kak Caca. ini berarti Kak Sarah dan dari Remai Art sendiri bergabung di kreologi ya Kak? Nah, itu Iya, betul. yang manfaat apa sih Kak yang udah didapatkan atau mungkin uh, yang diinginkan dari Kak Sarah seperti apa, seperti itu? Kalau sejauh yang saya ikuti, memang topik-topik pembahasan di grup itu sudah sangat membantu manajemen di usaha saya sendiri. Jadi saya sangat senang bisa bergabung dengan grup WhatsApp yang sudah dibuat itu, Kak. Oke. Berarti memang kreologi sudah bisa untuk menjadikan ini sebagai wadah sharing ya Kak, dari dan juga dari teman-teman Iya, lainnya betul. seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Resi. Kak mau tanya, untuk inventory stok produknya, kalau dari Naima Art seperti apa? Mungkin tadi mirip sama yang bahan baku sisa mungkin ya Kak? Oh iya. Nah, kalau untuk inventory mungkin berkaitan dengan tadi kita lihat produk mana yang paling banyak laku. Nah, produk-produk jenis itu yang paling banyak kita stok. Terus kalau misalnya stoknya sudah ada di saya, biasanya saya kasih ke pengrajin, dikerjakan, setelah selesai baru saya ambil. Jadi tidak ada sisa stok di pengrajin, tapi stoknya itu ada di tempat Berarti saya. memang diberikan ke pengrajin ketika ada orderan aja ya Kak? Tapi saat kalau misalnya tidak ada orderan, juga kita kasih untuk stok produk jadi. Jadi kalau pelanggan pesan, produknya sudah ready, tanpa perlu untuk PO melihat, lagi. Melihat dari yang tadi motif yang sering dibeli ya Kak? Oke. Iya. Jenis produk yang paling sering Jadi dibeli. Kak Resi sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi nih? Karena sepertinya sudah pukul 8, sudah pukul 8 malam. Mungkin bisa saya tutup. Nah, oke, dari teman-teman, makasih untuk yang sudah menyaksikan IG Live atau sharing kita dari kreologi bersama dengan Kak Sera dari Ray My Art. Saya ucapkan terima kasih Kak. Maaf kalau ada salah perkataan dan perbuatan. Dan jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info, sharing, kemudian dan ingin lebih tahu bagaimana cara menumbuhkan, meningkatkan, dan memperluas UMKM-nya, bisa banget untuk gabung di ekosistem kreologi. Linknya ada di komen box ini dan juga nanti di komentar maaf di postingan setelah ini akan ada
linknya yang bisa teman-teman klik untuk gabung di komunitas psikologi itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa untuk bergabung dan bisa untuk sharing. Boleh banget yang sudah memiliki UMKM dan juga yang ingin untuk membuat UMKM atau ingin berwirausaha seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Caca. Uh, Terima kasih Kak Vera untuk waktu dan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, selamat malam Kak Vera. Oke. Oke, terima kasih juga Malam, teman-teman Kak. yang sudah menyaksikan live-nya. Dari saya, akhir kata, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menonton.